Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Niken Agustina dengan NIM 201041167. Kemudian saya sendiri Honsa Ahsanunadia dengan NIM 201041185. Kemudian Eva Triwijayanti dengan NIM 201041170. Kemudian ada Misbahul Munir dengan NIM 933420918. Kami akan mempresentasikan mengenai Islam masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama aslinya ialah Abdullah bin Abi Huhaifa At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah, yang merupakan salah satu sahabat yang utama. Julukannya Abu Bakar, yakni Bapak Pemagi, dan gelarnya Asy-Syiddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Beliau dilahirkan 12 tahun setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau bernama Khattab serta ibunya bernama Khotmah. Beliau ini dibesarkan dalam lingkup Bani Adi, salah satu kaum yang berasal dari suku Quraisy. Beliau ini adalah khalifah Islam kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Saat beliau sedang sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkenal dari kalangan sahabat tentang pribadi yang layak untuk menggantikannya. Dan pilihannya jatuh pada Umar ibnu Al-Khattab. Khalifah kedua ini dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus mendapatkan jabatan panglima tertinggi pasukan Islam. Ia memiliki gelar khusus yakni Amir al-Mukminin. Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau ialah Utsman bin Affan Ibnu Andil As Ibnu Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk agama Islam atas ajakan Abu Bakar Asy-Syiddiq serta menjadi salah satu sahabat Nabi yang mana harus melalui persaingan yang ketat dengan Ali. Tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat khalifahannya pada Utsman bin Affan, yang mana masa pemerintahan terpanjang di antara para khalifah, yaitu 12 tahun. Tidak semua masa pemerintahannya baik, tetapi juga ada yang buruk. Para sejarawan mencatat bahwa 6 tahun periode pertama adalah masa pemerintahan yang baik, tetapi 6 tahun terakhir menjadi pemerintahan yang buruk. Karena salah satu faktor yang membuat rakyatnya kecewa kepada kepemimpinan Utsman ialah kebijakan yang mengangkat keluarganya pada kedudukan yang tinggi. Salah satu yang penting ialah Marwan ibnu Hakam. Beliaulah yang menjalankan kepemerintahan, sedangkan Utsmanlah yang menggelar gelar khalifah. Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Pasca itu ada pemberontakan yang terjadi yang sedang menguasai Madinah. Tidak mempunyai pilihan lain selain menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Saat itu Ali berusaha menolaknya, namun Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksanya. Serta pada saat itu akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang ia baiat secara massal. Khalifah Ali menerima pemerintahan selama 6 tahun. Pada masa kepemerintahannya, ia menghadapi berbagai macam pergolakan. Tak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang stabil. Persoalan yang utama yang lebih dulu dihadapi yakni pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Tokoh dan penakluk wilayah pada zaman Khulafaur Rasyidin, terutama pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar memangku jabatan selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Yang pertama kali menjadi perhatian para khalifah ialah merealisasikannya keinginan Nabi yang hampir tidak terrealisasi, seperti mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Suriah di bawah pimpinan Usamah. Kebijakan Abu Bakar dalam kepemimpinannya yaitu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi, pemberantas pembangkang zakat.
kemudian Perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hirab, dan memerangi nabi palsu. Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum yang dipegang langsung oleh khalifah. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Senin 23 Agustus 624 Masehi. Setelah kurang lebih selama 15 hari terbaring di tempat tidur, ia berusia 63 tahun. Selama kekhalifahannya berlangsung 2 tahun sampai 5 bulan 11 hari. Karena sakit, akhirnya beliau mewasiatkan agar Umar menggantikannya sepeninggalannya. Umar bin Khattab pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Rupanya, masa 2 tahun bagi Khalifah Abu Bakar belumlah cukup menjamin stabilitas keamanan terkendali. Maka, penunjukan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan di kalangan umatnya. Kekuasaan Umar tidak memberikan hak istimewa tertentu. Tiada istana atau pakaian kebesaran, baik untuk Umar sendiri maupun bawahannya, sehingga tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat. Dan mereka setiap waktu dapat dihubungi oleh rakyat. Khalifah Umar memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan 4 hari. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau yang tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan salat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta itu. Khalifah terluka parah. Dari para pembaringannya, ia mengangkat syura atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Utsman bin Affan atau 223 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Ia memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski memiliki kekayaan melimpah, tapi Utsman berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung, sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Karya monumental Utsman lain yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Al-Quran. Penyusunan Al-Quran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib atau 36 sampai 41 Hijriah atau 656 sampai 661 Hijriah. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi. Ali, putra Abi Thalib bin Abdul, ialah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas, merumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya, yang merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Muhammad. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar.
menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Tepat pada 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh pembunuhannya oleh Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, masa pemerintahan Ali berakhir. Prestasi-prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Adapun prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbaikan sosial, yang kedua yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran, dan yang ketiga beliau berprestasi dalam perluasan wilayah. Prestasi-prestasi Umar bin Khattab yaitu yang pertama perluasan wilayah Islam, yang kedua menata sistem administrasi dan keuangan negara atau Baitul Mal, yang ketiga pembangunan kota baru, dan yang keempat yaitu penetapan kalender Hijriah atau Islam. Prestasi-prestasi Umar bin Affan yaitu yang pertama pembukuan mushaf Al-Quran, yang kedua yaitu renovasi Masjid Nabawi, yang ketiga pembentukan angkatan laut, yang keempat membangun gedung pengadilan, dan yang kelima yaitu perluasan wilayah. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu menumpas kaum pemberontak, yang kedua yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, yang ketiga membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yang keempat yaitu memajukan ilmu bahasa, dan yang terakhir yaitu memajukan bidang pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.